Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kami akan mengupdate spoiler chapter terbaru, yaitu 991. Dan di sini sudah banyak poin yang muncul. Kita mulai dari bagian judulnya, yaitu Biarkan Kami Mati. Judul ini akan berkaitan dengan perkataan para samurai Akazaya di akhir chapter ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian cover. Cover ini masih memperlihatkan tentang Pon, namun sudah pada adegan bahagia, di mana Pon memeluk Lola dan Jivan untuk pertama kalinya setelah 26 tahun berlalu. Mungkin adegan bahagia ini akan menjadi akhir dari cover story BG. Ya, semoga saja. Oke, lanjut ke bagian cerita. Diawali dengan Drix yang membayangkan percakapan dengan Koby. Koby mengatakan kepadanya bahwa Luffy memiliki kemampuan untuk menarik orang lain. Iya, ini tentu akan sama dengan yang dikatakan Mihawk, bahwa Luffy bisa menarik orang-orang di sekitarnya menjadi teman. Dan ini adalah kemampuan yang paling mengerikan di lautan. Selanjutnya terjadi sesuatu antara Zoro dan Drix, yaitu Zoro tiba-tiba menghadang Drix. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak bisa mempercayai Drix. Hal itu pun didukung oleh Jinbe yang langsung memperingatkan Drix. Jinbe mengatakan bahwa ada aturan tidak tertulis bahkan di dunia bajak laut sekalipun. Jadi dia tidak bisa mempercayai seseorang yang bisa berpaling dengan mudah. Ya, tampaknya cukup masuk akal jika Zoro dan Jinbe tak mempercayai Drix. Namun Luffy tetap menerima Drix. Dia mengatakan, "Oh, tidak apa-apa, kita bisa bertarung bersama." Kemudian Zoro dan Jinbe langsung mengatakan, "Tutup mulutmu, Kapten Baka." Lalu scene kembali ke panel yang lain. Di sini ada Pac-Man yang bertransformasi dan langsung menyerang para samurai. Selanjutnya Usopp berusaha menghentikan Pac-Man dengan melancarkan serangan Midoriboshi Dokuro Bakuhatsuso, dan serangan itu berhasil mengenai Pac-Man. Lalu ulti yang menyayangi adiknya mencoba mencari siapa yang melepaskan tembakan ke arah Pac-Man, tapi dia malah melihat Nami. Kemudian Nami mengatakan, "Aku Nami dan aku suka menyingkirkan kadal sepertimu." Namun ternyata bukan Nami yang bicara, tapi Usopp yang ada di belakangnya. Dia yang mengatakan hal itu kepada Ulti. Kata-kata Usopp itu membuat Ulti dan Pac-Man marah dan kemudian mengejar mereka. Melihat dua dino berlari ke arahnya, Usopp dan Nami pun melarikan diri. Kemudian scene kembali berganti. Di sini ada Apo yang sudah muncul kembali dan kemudian dia berusaha menyerang Luffy. Tetapi Luffy masih ingat cara menangkis serangan Apo, yaitu dengan cara menutup telinga. Luffy pun menutup telinga tepat waktu dan dia berhasil menghindari serangan Apo. Lalu selain melancarkan serangan, Apo juga mencoba membantu Numberhacha agar dia tidak mabuk, supaya bisa membantunya bertarung dengan baik. Apo juga berusaha mengendalikan Numbers yang lain dan mengatakan bahwa para Numbers mudah dikalahkan karena mereka sedang mabuk. Iya, tampaknya di sini Apo cukup mengerti potensi dan kemampuan para Numbers ketika sedang serius bertarung. Makanya dia berusaha menyadarkan para Numbers agar bisa bertarung dengan baik. Lalu panel berganti ke arah Numberhacha. Dia melihat Franky dan mengiranya sebagai mainan. Ya, karena Franky Shogun memang terlihat seperti robot mainan bagi para Numbers. Kemudian Jinbe menyuruh Franky untuk memancing Hacha menjauh agar secara tidak langsung bisa membantu para samurai. Iya, dalam kondisi yang masih mabuk, kami rasa Franky bisa dengan mudah mengalihkan perhatian Numbers Hacha. Selanjutnya Apo berusaha memanggil Numbers yang lain, tetapi Drix dan Zoro menyerangnya secara bersama-sama. Lalu Apo bertanya kepada Drix, apakah dia bergabung dengan kelompok bajak laut lemah ini sekarang? Mendengar kata-kata Apo yang pedas, kuping Zoro jadi panas dan dia pun langsung marah. Di sisi lain, Drix ternyata juga tidak menyukai Apo, dan akhirnya Zoro dan Drix bertarung bersama untuk mengalahkan Apo. Kemudian Queen muncul dan menembak mereka semua dengan senapan mesinnya. Melihat serangan dadakan dari Queen, Drix tampak kaget, terutama ketika menyadari jenis peluru apa yang digunakan oleh Queen. Wah, tampaknya kemungkinan besar Queen menggunakan peluru batu laut untuk melumpuhkan para pengguna Devil Fruits yang ada di arena pertempuran. Atau bisa juga Queen menggunakan senjata virus seperti yang dia gunakan di Udon.
Iya, menarik untuk dinantikan. Selanjutnya scene berganti ke bagian atas Gunung Tengkorak Onigashima. Ternyata di sini semua anak buah Kaido beserta Numbers Nagi telah dikalahkan. Bahkan Jack terlempar ke tanah dengan luka yang cukup parah, hingga salah satu gadingnya patah. Namun Jack tak bisa dikatakan gagal sepenuhnya, karena dia berhasil mengalahkan sebagian besar Sulong Ming. Melihat hal ini, saatnya Kaido harus turun tangan sendiri. Kemudian Jack yang telah dikalahkan meminta maaf kepada Kaido, dan Kaido menjawab, "Jack, kamu tidak lemah, mereka berdua yang memang terlalu kuat." Kemudian kita akhirnya diperlihatkan sosok Sulong Inuarashi dan Nekomamushi. Selanjutnya masih di panel yang sama, Kinemon berterima kasih kepada para Ming karena telah membukakan jalan bagi mereka. Membukakan jalan di sini maksudnya adalah para samurai Akazaya bisa bertarung melawan Kaido tanpa gangguan dari para Kroco, termasuk Jack dan juga Numbers Nagi. Selanjutnya Kaido menyuruh Jack pergi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, dan kemudian dia tertawa sambil mempersiapkan bola Breath atau sembulan bola api raksasa dari mulutnya. Lalu Kaido mengatakan, "Menurutmu berapa kali kau bisa lolos dari serangan ini?" Dan Kinemon menjawab, "Kami tidak berpikir untuk melarikan diri." Bola Breath pun ditembakkan, lalu Kinemon menggunakan Kitsune Biryu untuk memotong bola Breath Kaido menjadi dua. Bola Breath Kaido pun terbelah dua. Bahkan tak hanya itu, Kinemon berhasil melukai mulut Kaido. Kemudian pada momen epik ini para samurai Akazaya mengatakan, "Kami telah selesai melarikan diri dan bersembunyi. Biarkan kami mati di sini sebagai samurai Tuan Oden, dan kami akan membawamu bersama kami." Iya, sungguh tekad dan keyakinan yang luar biasa dari para samurai Akazaya. Tampaknya pertarungan di atas Gunung Tengkorak Onigashima ini akan berjalan menarik. Dan sobat ini pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakamas kalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!